Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin. Nah, itu tadi syaratnya 3. Syaratnya 3 anak. Ini masih 3 anak. La yamutu li ahadin minal muslimin, tidaklah mati dari seorang muslimin, salah satu 3 orang minal walad dari anak, la tamassuhun naru illa tahillata qasam, itu orang kagak bakal dimakan oleh api neraka kecuali dengan kehalalan sumpah. Apa itu tahillatul qasam? Muttafaqun alaih. Wa tahillatul qasam, tahillatul qasam qaulullah ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali akan masuk ke neraka. Ada ayat begini nih. Berarti kita akan masuk neraka semua. Iya, yang berdosa dan dosanya belum diampuni. Mukmin itu masuk neraka kalau dia berdosa dan dosanya belum diampuni, atau berdosa dia belum bertobat. Itu bisa digosok dulu di neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Wal wurud, ada yang mengamaknakan begini, wal wurud dalam ayat itu huwal ubur ala sirat. Kita semua ini udah pasti akan jalan di atas jembatan. Jembatan mana? Suramadu? Bukan. Jembatan akhirat namanya Sirat. Sirat itu jembatan yang tipisnya lebih tipis dari 7 rambut ditipisin atau diiris 7 kali. 1 rambut diiris 7 kali. Ini rambut kita kan tipis ya. Diiris bukan dipotong begini. Dipotong mah pendek. Iya, diiris. Ya. Ini satu begini diiris begini nih. Tambah tipis lagi 7 kali. Itu kayak apa tuh lewatnya? Mau bisa? Kagak bisa. Yang nulungin kita siapa? Amal kita. Yang nulungin kita siapa? Amal kita. Nggak bisa kita lewat. Nanti lewatnya tergantung amal. Nah, saat kita lewat jembatan itu di hari kiamat kelak nanti, di bawahnya udah ada api neraka. Itu namanya ayat ma minkum illa wariduha. Semua kita akan lewatin neraka. Cuman ada yang kecemplung, nauzubillah. Ada yang lolos dari cemplungan. Ada yang udah ujung nyemplung juga akhirnya. Mudah-mudahan kita lolos dari sirat. Ya Rabbal alamin. Nah, itu nanti kalau nabi kayak kilat, nabi, para nabi, para rasul, udah nyampe langsung. Ya. Terus para orang-orang yang dekat dengan Allah, yang lolos amalnya, yang diterima amal ibadahnya, wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, pewaris-pewaris nabi. Nah, itu juga cepat. Cuman gak secepat Nabi dan Rasul. Nah, ada yang merangkak pelan-pelan. Selamat juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selamat semua. Nah, itu api yang ada di bawah kagak mau nelen sama orang tua yang punya anak 3, 3-3-nya mati, 3-3-nya belum berdosa. 3-3-nya mati, 3-3-nya belum berdosa. Tuh di bawah jembatan apinya kagak mau makan dia. Nggak berani karena api juga makhluk, Pak. Api itu tarafnya sama dengan kita. Api makhluk, air makhluk, bintang makhluk, bulan makhluk, matahari makhluk. Kita juga semua makhluk. Makhluk itu akan tunduk kepada Khalik, kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim waktu dibakar itu Allah cukup bilang ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, lu kan makhluk, lu ikutin kata gua, jangan lu makan jasad Ibrahim, selamatin, jadi pendingin. Tuh api yang mau membakar Nabi Ibrahim jadi dingin.
Makanya kalau lagi kebakaran rumah, baca nih ayat. Insya Allah angus. Lu baca ayat doang disiram kagak. Panggil pemadam juga. Jangan baca ayat doang, pemadam gak dipanggil. Insya Allah angus. Wa huwa jisrun mansubun ala dhahri jahannam. Sirat itu apa? Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Afanallahu minha. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, selamatin kita semua, amin. Wah, itu kalau di situ udah kita ingat ayat yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu manusia semua lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Hari itu lari semua dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani. Hari itu lari semua dari istrinya, dari anaknya. Semuanya nafsi binafsi, sendiri-sendiri, semua mau menghadap Allah sendiri-sendiri. Tapi ada yang dapat syafaat. Siapa? Yang punya anak dulu di dunia 3 orang, 3-tiganya mati. Dia belum balik tapi udah meninggal dunia. Dengan syarat dia sabar, nerima. Ini mati tapi nyonyol terus. Sama aja itu, nggak boleh. Itu tuh meratap. Kita udah bahas masalah meratap. Orang yang meratap dengan kematian keluarganya, maka akan menjadi penyebab disiksa di alam kuburnya. Kan udah kita bahas tuh babnya. Jangan nangis boleh, sedih boleh, tapi jangan terlalu. Ya, jangan nangis dan sedihnya terlalu. Ini kalau 3-tiganya mati. Kalau yang mati cuma 2 bagaimana? Kita lihat hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id, semoga Allah meridainya, qala berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang perempuan, ada orang wadon datang ngadep Nabi. Ini perempuan yang berani nih. Faqalat, dia ngomong, ya Rasulullah. Langsung ngomong depan Nabi dia. Wahai Rasulullah, dhahabar rijalu bihaditsik. Orang laki udah pada belajar hadis-hadismu. Orang laki udah pada ngaji langsung sama engkau. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Kita belum pernah langsung ngaji sama engkau. Coba cari waktu, tentuin hari, biar kita bisa ngaji langsung. Nih hadis permohonan orang wadon kepada Nabi, minta diajarin. Boleh nggak ustadznya laki-laki, jamaahnya perempuan? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau jamaahnya banyak boleh. Ini jamaahnya 1, ustadznya duda, jamaahnya janda. Boleh nggak yang begini nih? Hah? Boleh nggak? Privat. Hah? Ngajarnya di latar. Nah, kalau jamaahnya banyak, ustadznya laki-laki boleh. Pengajian ibu-ibu yang ngajar Ustadz Samsudin, ngajar ibu-ibu ya, yang ngajar Ustadz yang lain, ustadz yang lain ngajar nggak apa-apa. Ustadz laki-laki, orang laki ngajar kepada perempuan boleh. Syaratnya perempuannya banyak, nggak menimbulkan fitnah. Kalau perempuan 1 ini, Pak Ustadz, tolong dong saya belum bisa baca Al-Quran, privatin saya, rumah saya di benua Eropa.
A57 datang ke sono. Ternyata dia tinggal sendirian. Maju apa mundur? Maju apa mundur? Hah? Udah nyampe ke sono dia sendirian nih. Punya rumah di Green Lake City, benua Eropa, paling mahal lah benua Eropa, Pak. Ya, minta privat. Kita nggak tahu, kita husnuzon aja sampai ke rumahnya, ternyata dia tinggal sendirian. Maju apa mundur? Hah? Lihat dulu anaknya berapa. Ini orang wadan datang ke Nabi, minta sama Nabi, ya Rasul, faj'al lana min nafsika yauman naktika. Coba kasih kami waktu. Orang laki kan udah banyak engkau ajarin, orang laki udah banyak pada ngaji, kita jarang ngaji. Coba cari waktu ya Rasul, saya juga sama teman-teman mau pada ngaji. Tuh. Akhirnya kata Nabi, qala ijtami'na yauma kada wa kada. Coba hari ini lu kumpulin yang lain. Nah, akhirnya dia disuruh jadi koordinator. Lu ajak yang lain, lu geroin yang lain. Supaya dia nggak sendirian, lu geroin yang lain. Fajtama'na, akhirnya dia kumpul. Harinya udah tentuin nama Nabi, dia disuruh ngegeroin yang lain, orang-orang wadon lain. Akhirnya tuh kumpul orang wadon. Fa'atahunnan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tuh Nabi datang ketika udah kumpul. Rame-rame, bukan dewekan nih. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Akhirnya Nabi ajarin mereka daripada yang Allah telah ajarkan kepada Nabi. Summa qala. Pelajaran Nabi apa nih? Ini temanya. Ma min kunna min imra'atin, tidaklah diantara kalian dari perempuan, tuqaddimu salasatan minal walad, yang mempersembahkan 3 anak, illa kanu laha hijaban minan nar, kecuali itu anak 3-tiganya akan menjadi penghalang Anda dari api neraka. Dipersembahkan maksudnya meninggal dunia. Tuqaddimu laha, tuqaddimu salasatan minal walad, dia maksudnya ditinggalin oleh tuh orang lah, apa namanya, anak-anaknya yang 3 yang belum balik tadi. Kemudian dia sabar, maka tuh 3 anak itu langsung nanti di hari kiamat menjadi perisai, penjaga dia dari api. Nah, kata Nabi lagi ngaji tuh, orang wadon diajarin, kata Nabi, kalau ada orang yang ditinggal sama 3 anak, kemudian dia belum balik, maka nanti tuh anak kalian 3-tiganya kanu lahu hijaban minan nar, akan menjadi penghalang dari api neraka. Artinya apa? Tuh anak 3-tiganya memberi syafaat. Faqalat imra'atun, ada yang nyeletuk. Nah, boleh nggak guru lagi ngajar, murid nyeletuk? Boleh. Nih hadisnya. Nyeletuk, tapi nyeletuk yang ada kaitannya, ya, nyeletuk tentang pelajaran, bukan nyeletuk lain-lain. Nyeletuknya tentang pelajaran. Faqalat imra'atun, Nabi lagi nyampein begitu, ada orang perempuan angkat tangan ngomong begini, wasna ini nawar. Orang wadon kan demen menawar ya, demen nggak? Demen menawar. Ya Rasul, itu kalau 3 anak, kalau 2 bagaimana? Yang meninggal cuma 2, bukan 3. Yang meninggal cuma 2. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung jawab, wasna ini. 2 meninggal juga insya Allah jadi syafaat. Bahkan kalau 1 gimana? Nih, sebelum ada yang nanya lagi, ada yang menyebutkan hatta 1 yang meninggal insya Allah jadi syafaat.
syafaat buat orang tuanya, nggak usah disedihin ya. Memang siapa sih yang nggak sedih ditinggal meninggal sama anak buah hati belayan jiwa, pasti sedih. Tapi jangan sedih itu sampai menyeret hati kita suuzon sama Allah. Jangan sedih itu sampai menyeret hati kita mengatakan Allah tidak adil. Jangan sedih itu menyeret pikiran dan hati kita sampai berbicara, ya Tuhan begini amat ya. Jangan sampai nyalahin Tuhan, jangan sampai nyalahin Allah. Ini yang justru nggak jadi tiket surga. Justru Anda, kalau di antara Anda ada yang ditinggal meninggal oleh anak yang belum balik, itu berarti Allah lagi ngasih tiket. Hah? Kalau keguguran, nah ini ulama berbeda pendapat kalau keguguran. Ada yang mengatakan kalau keguguran sama, karena udah berjuang itu seorang ibu. Bukan digugurkan ya, digugurkan dibunuh lain hal ya. Kalau ada yang bilang enggak, kalau keguguran itu orang yang namanya keguguran di bawah 6 bulan belum jadi anak, di bawah 4 bulan ya biasanya belum jadi anak, belum ditiup ruhnya. Kalau belum ditiup ruhnya, dia belum jadi anak. Dalam kandungan itu seorang bayi ditiup ruhnya setelah 4 bulan, 120 hari. Kalau udah ditiup berarti udah menyatu dia dengan daging, dengan tulang, ya dengan darah, baru jadi anak. Mati, ya udah ditiup ruhnya. Ini dibilang sama aja insya Allah mendapatkan tiket surga. Tapi kalau belum, ya tetap dapat pahala, tapi nggak masuk dalam konteks hadis ini.